Ya, itu differentiated, jadi beda-beda. Ya. Terus yang ketiga adalah concentrated. Maksudnya kalau KW1 Pak gimana? Jadi kalau KW1 ke differentiated, jadi membuat beberapa macam itu kan, beberapa macam jenis kualitas produknya itu masuk ke differentiated. Ya. Terus yang ketiga adalah concentrated. Nah ini concentrated ini misalnya, aku punyanya jam yang mau tak jual Rolex stock. Jadi ya Anda jualan satu produk aja gitu kan. Jadi menyasar ke terkonsentrasi. Jadi konsumen yang dia layani terkonsentrasi. Nah itu adalah beberapa jenis segmentasi ya. Terus kita lanjutkan ke nomor 11. Jelaskan secara singkat pengertian CRM. Nah, apa? Halaman berapa CRM? CRM. Ya, 337. Nah, CRM itu adalah C-nya customer, R-nya relationship, M-nya adalah management. Nah, tujuan dari CRM itu untuk mempertahankan hubungan dengan konsumen, untuk menciptakan loyalitas konsumen, ya, kesetiaan konsumen kepada produk yang dijual. Nah, untuk CRM ini ada prosesnya, ada inisiasi. Inisiasi itu adalah penciptaan relasi, kemudian mengelola, kemudian ada juga pemutusan ya. Nah, ini tiga proses ini ada di modul 3.38. Jadi inti CRM itu bagaimana mengelola hubungan dengan konsumen, tujuannya untuk menciptakan loyalitas konsumen ya, kepada perusahaan. Oke, terus nomor 12. Sebutkan metode yang dilakukan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Ya, jadi kita perlu tahu ya, pelanggan kita tuh puas atau enggak. Oke, itu ada di 351. Oke, 351. Jadi paling tidak ada 4 ya. Ada 4. Jadi nanti kalau Anda punya perusahaan sendiri nih, Anda punya usaha sendiri, ada baiknya Anda buat ini untuk mengukur kemampuan untuk mengukur kepuasan pelanggan Anda. Nah, caranya ada 4, bisa melalui sistem keluhan dan saran. Misalnya Anda bisa nyebar kuesioner gitu kan. Atau enggak Anda tanyain secara langsung setelah belanja di tempat Anda tanyain gimana, enak enggak? Makanannya enak enggak gitu kan. Ada masukan apa? Nah, itu sistem keluhan dan saran. Kemudian bisa juga berpura-pura menjadi pembeli atau namanya ghost shopping ya, ghost shopping. Terus yang ketiga, menganalisis pelanggan yang hilang. Jadi kalau semakin banyak yang hilang berarti kepuasan pelanggannya semakin sedikit. Kemudian yang keempat, melakukan survei ya, survei kepuasan konsumen, nyebarin kuesioner gitu kan. Puas, tidak puas, sangat tidak puas gitu kan. Nah, ini bisa untuk mengukur ya kepuasan pelanggan. Lanjut nomor 13, sebutkan 3 tingkatan dalam manajemen produk. Jadi untuk manajemen produk itu ada 3 tingkatan ya. Ada tingkatan produk individu, ada tingkatan lini produk, dan ada satu lagi bauran ya. Bauran. Ya, ada 3. Individu, lini produk, dan bauran produk. Nah, kalau individu ya misalnya satu perusahaan itu mengelola satu produk aja. Misalnya di sini contohnya kayak Grand Livina. Jadi ya Grand Livina aja yang di manajemen nih. Kemudian kalau lini produk itu mulai mengkombinasi dengan lainnya. Misalnya kalau Grand Livina itu kan produksi Nissan ya, bukan Nissin, Nissin roti. Nissan. Nah, Nissan itu kan produknya nggak cuma Grand Livina, ya kan? Ada misalnya Serena, terus ada merek lain. Nah, itu kita masuk ke lini produk. Nah, kalau bauran produk itu sebagai contoh misalnya kayak toko bengkel itu kan. Bengkel itu ya misalnya melayani bengkel ya, reparasi, juga misalnya jualan helm
jualan jaket kulit gitu kan. Nah itu masuk ke manajemen bauran produk. Oke, itu ya. Jadi ada 3 tingkatan dalam manajemen produk. Oh ya, saya ingat kemarin itu waktu TTM ada satu pertanyaan mengenai strategi produk. Nggak tahu yang tanya siapa. Ditanyakan mengenai ini, mengenai just noticeable difference. Just noticeable difference. Nggak tahu yang tanya siapa karena nggak ditulis namanya. Nah, saya jelaskan dulu sebelum lupa. Tes. Oke, saya lanjutkan ya, semoga sudah terdengar. Jadi kemarin waktu TTM itu ada yang menanyakan terkait strategi produk, yaitu just noticeable difference. Jadi just noticeable difference itu kayak sebuah konsep untuk memahami perubahan. Jadi noticeable itu kan menangkap ya, difference itu perbedaan. Jadi menangkap perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan berapa persen itu mempengaruhi kepuasannya seberapa. Misalnya gini, oke. Sebagai contoh misal ini ya, ada 2 buah merek jus, kemudian misalnya mereknya itu fresh dan spicy. Nah kalau fresh itu misalnya kualitasnya 100, kemudian spicy kualitasnya 200, fresh 100, spicy 200. Nah apabila kualitas masing-masing merek dinaikkan 10 poin, maka perubahan pada kualitas fresh akan lebih terasa dibandingkan spicy. Ya karena apa? Karena kan tadi fresh itu kualitasnya 100, sedangkan spicy 200. Nah kalau ditambah 10, itu yang kelihatan perubahannya mencolok itu adalah yang fresh dibandingkan spicy. Meskipun kedua-duanya ditambah kualitasnya 10%, gitu ya. Nah itu yang jadi konsep ini mempelajari bagaimana peningkatan atau perbedaan kualitas itu bisa ditangkap nggak oleh konsumen. Itu ada di modul 4.7 sampai 4.8. Jadi untuk yang bertanya semoga bisa memberikan jawabannya, penjelasan. Lalu berikutnya kita masuk ke nomor 14. Sebutkan jenis dalam produk konsumen dan berikan contohnya. Oke, nomor 14 ada di 421. Ya, 420. Tapi lebih enak baca di 421. Itu ada ringkasannya di tabel itu kan. Nah, itu ada yang tabel 4.2 itu adalah ringkasannya. Jadi ada secara umum ada 4 macam: convenience, shopping, specialty, dan unsold. Ya, itu Anda belajar di tabelnya itu cukup itu. Ya, lebih ringkas tapi lebih gampang dipahami. Terus nomor 15, sebutkan dan jelaskan secara singkat dimensi kualitas layanan. Nah, ini keluar juga ini waktu ujian dulu pernah keluar. Nomor 15 bisa dilihat di 4.40. Ya, 4.40. Untuk kualitas layanan, ya ini berarti ranahnya Bu Nadia ini.
ada 5 ya, ada 5 dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu reliability, tangible, responsiveness, assurance, dan empathy. Anda pelajari lagi nanti, ini keluar soalnya. Kemudian nomor 16, jelaskan strategi penetapan harga produk baru. Nah, untuk nomor 16 ini Anda bisa lihat jawabannya di 5.32. Nah, sambil dibuka 5.32. 5.32 itu adalah strategi penetapan harga Nah, jadi at least untuk harga baru ya. Untuk penetapan harga baru itu ada 2 cara, skimming dan penetration. Jadi kalau skimming itu ketika pertama kali diperkenalkan produk ini harganya sangat tinggi. Nah, nanti lama-lama harganya akan turun. Nah, biasanya produk elektronik itu seperti itu ya, menggunakan teknik skimming ini. Jadi pertama diperkenalkan harganya tinggi sekali, kemudian nanti pelan-pelan turun. Kalau penetration pricing biasanya di sini strategi harganya murah dulu ya, rendah dulu. Nah, setelah semakin dikenal, masyarakat suka, nah kemudian mulai ada peningkatan. Nah, ini contohnya kayak Avanza itu ya. Jadi Avanza itu kan dulu harganya dulu Avanza tuh pertama kali keluar itu 60 jutaan loh. Ya, sekarang sampai 100 berapa ya? 160. Ya, Avanza itu. Ya, nggak tahu kalau apa harganya bisa naik gitu. Jadi dulu saya pernah pakai Avanza juga. Belinya 90, kita pakai 2 tahun malah lakunya lebih tinggi. 108. Jadi kita sudah pakai dijual lebih tinggi lagi. Nah, itu adalah penetration pricing. Oh ya, jadi kalau Galaxy Note ini adalah contoh untuk skimming pricing ya Mbak ya. Oke. Terus kita lanjutkan ke nomor 17. Jelaskan teknik-teknik promosi. Nah, ini juga Anda harus ngerti ini. 17 coba. Jawabannya di halaman 6.13. Nah, 6.13. Ya, 6 ya boleh 6.31 juga ada ya. Oh, jangan yang 6.31. 6.13 saja itu lebih gampang ya. Jadi untuk strategi promosi itu ada teknik-tekniknya. Ada 5 teknik ya, ada 5 teknik. Iklan, promosi penjualan maksudnya, hubungan masyarakat atau PR, kemudian penjualan personal dan pemasaran langsung. Oke, saya mau tanya ini, misalnya sebuah perusahaan mempromosikan dengan cara membuat brosur. Nah, itu berarti masuk yang apa? Iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, atau pemasaran langsung. Menyebarkan brosur, ya iklan. Terus misal kalau perusahaan memberikan diskon pembelian. Nah, itu sales promotion atau promosi penjualan. Nah, itu nanti Anda pelajari lagi. Terus nomor 18, sebutkan dan jelaskan keunggulan pemasaran langsung. Nah, 18 ini ada di 6.40. Jadi pemasaran langsung itu memberikan beberapa keunggulan. Paling tidak kita bisa menemukan 4 keunggulan. Ini waktu Mbak Nurul kalau nggak salah ya. Mbak Nurul itu Mbak Nuriati bukan sih? Benar ya? Itu juga sempat membahas kan ya, mengenai keunggulan pemasaran langsung. Ada non-public, ada terkustomisasi, up-to-date, interaktif.
Ya, waktu itu saya bantu menjelaskan yang terkustomisasi kan. Jadi ingat ya, ada 4 keunggulan langsung, non-publik, terkustomisasi, up-to-date, dan interaktif. Oh, Nurul bukan Nuryati. Ya, pokoknya yang itulah. yang jelasin gitu kan. Oke, itu adalah keunggulannya ya. Sebetulnya setiap teknik itu memberikan keunggulan yang beda-beda gitu kan. Nah, untuk pembahasan langsung ini keunggulannya ini gitu kan. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 19. Strategi distribusi terkait dengan 3 aspek, sebutkan dan jelaskan. Nah, oke, untuk nomor 19 jawabannya di halaman 7.2. Nah, 7.2 itu kita bisa lihat ada 3 hal yang penting dalam strategi place ya, yang place atau distribusi, yaitu ada yang tahu apa? 7.2 itu ada. Yes, saluran pemasarannya perlu dipikirkan, apalagi distribusi fisik dan pemajangan produk atau display produk. Nah, 3 hal ini yang perlu dipertimbangkan dalam strategi place atau distribusi. Jadi tidak cuma distribusinya aja, tapi juga terkait display produknya, saluran pemasarannya, gitu ya. Oke, itu adalah 3 aspek yang diperhatikan. Terus nomor 20, sebutkan peran dari perantara atau maklar ya. Itu mempunyai beberapa peran. 7.8, halaman 7.8 ya, peran perantara itu ada 6, misalnya memberikan informasi gitu kan, memberikan promosi, juga membantu negosiasi, kontak, alokasi keuangan, dan pengambilan risiko. Nah, itu adalah fungsi-fungsi atau peran-peran dari perantara. Ya, informasi, promosi, negosiasi, kontak, alokasi keuangan, dan pengambilan risiko. Terus nomor 21, jelaskan 3 karakteristik strategi distribusi. Yo, apa? Nah, apa aja Mbak karakteristiknya? Ya, betul Mbak Tri yang presentasi. Jadi ada yang eksklusif, ya, ada yang selektif, ada yang intensif. Nah, kalau yang eksklusif ini biasanya untuk barang-barang yang mewah ya, kayak misalnya jam Rolex gitu kan, atau misalnya kalau mobil ya mobil Ferrari. Nah, untuk barang-barang yang eksklusif ini yang pasti berbeda dong cara distribusinya gitu kan. Terus misalnya ada juga distribusi selektif. Nah, untuk distribusi selektif ini misalnya kayak furniture, pakaian, peralatan kosmetik, mekanik, elektronik gitu ya. Itu adalah distribusi selektif. Terus yang ketiga intensif. Nah, kalau intensif ini biasanya untuk produk-produk yang convenient ya. Misalnya kayak rokok, sabun, pasta gigi, perlengkapan, perlengkapan kantor. Nah, ini adalah distribusi intensif. Nah, nanti Anda kaitkan ke sasarannya, perantaranya, pelanggannya gitu kan. Itu ada semua lengkap ada di 7.22 tabel 7.4. Kemudian nomor 22, jelaskan perkembangan pola hubungan antara konsumen dan anggota salurannya. Ya, ini halaman berapa? Jadi hubungan dari konsumen ke anggota salurannya atau perantaranya itu ternyata berkembang ya, nggak cuma statis tapi berkembang. Ada di 7.33.
Ya, jadi dulu awalnya adalah kita namakan saluran pemasaran konvensional atau conventional marketing system. Kemudian berkembang lagi menjadi vertikal atau VMS. Setelah VMS menjadi horizontal. Nah, yang mutakhir adalah sistem pemasaran saluran ganda. Nah, untuk penjelasannya nanti Anda pelajari sendiri. Oh, itu kalau Anda bisa juga di 7.40 itu ya, di rangkumannya 7.40 di rangkumannya itu lebih gampang gitu ya. Penjelasannya singkat. Nanti Anda bisa pelajari di situ. Terus nomor 23 jelaskan secara singkat strategi pemasaran yang disesuaikan dengan situasi. Oh, tadi sudah sempat saya bahas sedikit ya. Jadi kalau kita bicara mengenai situasi itu tidak lepas dari konsep PLC, ya, product life cycle. Kalau dalam product life cycle itu ada fase introduction, ada fase bertumbuh atau growth, fase dewasa dan decline. Nah, setiap fase itu punya strateginya masing-masing. Nah, misalnya nih di fase introduction. Nah, biasanya yang berperan penting di sini adalah pioner atau pasar pembuka gitu ya. Jadi perusahaan yang memperkenalkan produknya. Nah, untuk pioner ini ada beberapa strategi pemasaran yang bisa diimplementasikan. Misalnya pemasaran massal, niche dan skimming. Ya. Kemudian untuk penetrasi massal, ya. Kemudian untuk masa growth atau bertumbuh. Nah, kalau pada masa bertumbuh ini ada dua aktor ya, ada dua aktor. Yang pertama adalah pemimpin pasar dan penantang. Jadi kalau pemimpin pasar biasanya mereka yang datang duluan ya. Biasanya pioner, biasanya ya. Biasanya pioner. Kemudian untuk leader ini biasanya harusnya mempunyai pangsa pasar yang paling gede ya. Nah, untuk pada masa growth ini strategi yang dilakukan market leader itu adalah bertahan. Nah, jadi biasa kan kalau pada masa bertumbuh ini banyak serangan ini ya, makanya harus bertahan. Nah, untuk strategi bertahan ini ada beberapa cara, ada bertahan posisi, bertahan sisi, konfrontasi, ekspansi, dan kontraksi. Nah, sedangkan dari sisi penantang pasar, nah ini serangan. Kalau tadi bertahan, leader bertahan, penantang menyerang, gitu kan? Nah, untuk strategi serangan ini ada macam-macamnya, ada serangan frontal, loncat kutu, sisi, kemudian strategi kepung dan gerilya ya, ada 5 juga sama ya. Itu adalah pada masa bertumbuh. Nah, untuk masa major dewasa itu ada secara umum ada 3 strategi: mempertahankan pangsa pasar, melanjutkan ekspansi atau melanjutkan pertumbuhan volume atau melanjutkan ekspansi ya. Nah, untuk melanjutkan pertumbuhan volume dibedakan lagi, ada 3 strategi: penetrasi, perluasan penggunaan, dan ekspansi pasar. Dalam masa decline atau menurun itu juga ada strateginya: harvesting, maintenance, profitable survival, dan niche. Nah, itu kalau Anda bikin peta konsepnya, Anda gampang mempelajarinya ya kan. Terus berikutnya adalah 24 ya, nomor 24. Sebutkan cara untuk memasuki pasar internasional. Yo, apa? Nomor 24. Cara memasuki internasional itu ada 853. Ya, 853. Sebutin apa aja coba. Apa aja Mbak Yatini? Kalau kita mau masuk ke pasar internasional, apa yang bisa Anda lakukan?
Ya, salah satunya adalah apa yang Anda lakukan di KDEI itu ya, franchising ya kan, masih ingat kan? Sebetulnya yang paling gampang ya ekspor ya, ekspor, membeli lisensi, franchising, joint ventures, investasi langsung. Nah ini adalah strategi yang bisa dilakukan untuk memasuki pasar internasional. Ya, kalau franchising Anda sudah tahu kan, waktu di KDI Anda wawancara kan dengan pemiliknya. Jadi mungkin nanti kalau Anda mau pingin punya usaha di pasar internasional, Anda bisa pakai salah satu cara ini. Anda ekspor, bisa juga beli lisensi, bisa juga franchising. Nah, misalnya Anda tahu nih, misalnya ya di Taiwan itu kan banyak apa ya, banyak jajanan-jajanan itu kan. Anda coba aja tanya ke laupannya, laupan, gimana kalau buka franchise di Indonesia, ya kan? Nanti saya yang nanganin di Indonesia. Nah ini bisa juga, ya kan? Nanti dari laupannya Anda bisa minta resepnya, kemudian bisa minta ya apa strateginya apa. Nanti Anda bawa ke Indonesia, Anda buka sama. Nanti sebagai gantinya Anda bisa setorkan royalti ya kan, untuk membeli haknya itu kan, hak franchise-nya itu. Nah itu bisa Anda lakukan juga ya. Terus nomor 25 yang terakhir, sebutkan alternatif desain organisasi berorientasi pemasaran. 9.10. 9.10 itu adalah desain organisasi berorientasi pemasaran. Ada 3, ada desain pada produk, jadi orientasinya adalah produk, kemudian berorientasi pada pasar, dan yang ketiga adalah desain matrik. Desain matrik itu kombinasi ya, kombinasi antara produk dan pemasaran ya, antara produk dan pemasaran. Oke, ini kalau Anda bisa menguasai ini ya, review ini paling enggak Anda 60% bisa ya. Jadi kalau Anda menguasai ini, kira-kira ini ya, kira-kira 60% lah Anda bisa jawab pertanyaan di UAS. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, pastilah didoakan, ya. Pasti didoakan. Saya pinginnya mahasiswa saya kan nilainya bagus-bagus. Sebetulnya tuh kalau kayak gini tuh bisa dinalar kok. Ya, pemasaran strategik tuh Anda bisa nalar kok. Nggak usah terlalu grogi. Dinalar lah bisa. Nah sebetulnya keuntungan kalau Anda bisa bahasa Inggris itu enak. Jadi kan beberapa istilah itu kan dalam bahasa Inggris. Nah kalau Anda tahu artinya, misalnya kayak tadi undifferentiated marketing strategy gitu kan. Oh, itu kan tidak, different itu kan berbeda. Jadi ini strateginya tidak berbeda. Nah itu kan Anda bisa logika. Oh ini gitu kan. Misalnya apa lagi? Ya gitulah, kalau sebetulnya Anda diuntungkan kalau Anda ngerti bahasa Inggris gitu kan. Oke, terus tips saya nanti kerjakan yang Anda tahu dulu ya, yang mudah dulu, jangan terpatok ke yang susah.